yang mengetahui segala perkara gaib. Tidak mengapa jika Anda beruzur sesuatu yang memaksa Anda tetap tinggal di rumah, karena dirasakan perkara itu ada baiknya atau mengandung maslahat bagi urusan agama dan dunia. Jika tidak, maka hendaklah Anda tidak melewatkan sholat berjamaah di masjid pada waktu-waktu sholat yang telah ditentukan. Apabila perlu, ajaklah anggota keluarga, sekalipun hanya seorang saja untuk sholat bersama Anda, agar Anda terlepas dari tanggung jawab dan mendapat pahala pula. Karena kelebihan pahala berjamaah itu akan diperoleh dengan sholat seorang imam dan seorang makmum. Malah semakin banyak makmum, semakin banyak pula pahalanya, disebabkan keutamaan sholat berjamaah itu. Selebihnya sholat di belakang imam yang dikenal baik dan lurus perjalanannya akan menambah kemurnian sholat itu dan menggandakan pahalanya. Sebaliknya, sholat di belakang imam yang tidak memiliki sifat-sifat itu akan mengurangi derajat sholatnya. Lantaran itu, hendaklah Anda memilih untuk sholat di belakang imam yang sudah terkenal sifat takwa. Ini dari segi keutamaan saja, karena Nabi SAW telah bersabda, "Shallu khalfa kulli barin wa fajirin." Salatlah kamu di belakang imam yang soleh dan yang fasik sekalipun. Tentang berjalan kaki ke masjid, karena hendak sholat pun mendapat pahala yang besar, sebagaimana diriwayatkan dari berbagai hadis, hingga salah satunya mengatakan bahwa setiap langkah seorang hamba ke masjid adalah pahala baginya dan akan dicatat dalam kumpulan kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah daripada Al-Habib Abdullah Haddad tentang keutamaan sholat berjamaah, yang mana hukumnya fardu kifayah dalam pendapat yang muktamad daripada Imam Nawawi, bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah bagi seorang laki-laki yang baligh yang tidak ada uzur itu hukumnya adalah fardu kifayah. Manakala ada uzur, maka terlepaslah dia daripada dosa daripada meninggalkan sholat berjamaah, karena hukumnya tadi fardu kifayah. Karena kita tahu hukum fardu kifayah, manakala ditinggalkan semua meninggalkan misalnya, atau semua meninggalkan, maka berdosa semua. Kalau ada salah satu yang sudah melaksanakan di kampung tersebut, maka terlepas dosanya. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu fardu ain. Sholat Jumat hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya masing-masing yang dihukumkan wajib atasnya melaksanakan sholat Jumat, maka dia fardu ain, wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Jadi diusahakan tidak ada satupun sholat daripada sholat yang 5 waktu kecuali dalam keadaan berjamaah. Seandainya tidak dilaksanakan berjamaah itu karena adanya uzur yang diakui, yang diterima uzurnya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan diantaranya. Nah, kita ulang sedikit diantaranya, wa uzru tarkiha wa jum'atin matar, diantaranya hujan lebat yang menyulitkan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan ke masjid. Wa wahalun, banjir. Wa syiddatul bardi wahar, bersangatan dingin cuaca di luar atau bersangatan panas. Wa maradun, atau adanya penyakit yang menyulitkan baginya untuk hadir sholat berjamaah di masjid misalnya. Wa atasyun, bersangatan haus sehingga dia perlu mencari minum, sehingga dalam usahanya mencari minum itu bisa
menghindarkan atau bisa melepaskan dia daripada sholat berjamaah. Jadi misalnya waktunya nggak cukup lagi karena dia pergi mencari air supaya bisa menghilangkan hausnya sehingga dia tertinggal dari sholat berjamaah. Amaradun wa atasyun waju'u, ataupun bersangatan lapar, jadi dia perlu cari makan dulu. Dalam waktunya mencari makan sehingga dia terpaksa tertinggal sholat berjamaah. Qad zahara, memang betul-betul nampak laparnya dan hausnya, bukan lapar-lapar sedikit, bukan haus sedikit, enggak, ini betul-betul lapar, betul-betul haus. Wa ghalabal huju'u, atau bersangatan ngantuk. Ini kalau anak hadir ke masjid, apalagi biasanya sholat subuh, ini anak bisa ketiduran di masjid nih. Apalagi misalnya nunggunya misalnya 10 menit dari azan ke iqamat misalnya, atau ini biasanya imamnya panjang bacaannya, ntar ketiduran sholat berjamaah subuh misalnya, anak takut nanti ketiduran malah karena bersangatan ngantuk. Nah ini juga bisa menjadi uzur, karena bersangatan ngantuk bisa menjadikan keuzuran, alasan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah misalnya ke masjid. Ma'atisa waktiha wa uri, selama waktunya memang sempit. Kalau misalnya waktunya masih ada, seandainya sudah kenyang, sudah hilang hausnya, sudah hilang ngantuknya, masih ada waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah, cari lagi sholat berjamaah. Misalnya cari masjid lain, oh situ sudah selesai, pergi ke sana, oh sana baru mulai, ya udah pergi ke sana. Sudah kenyang, sudah hilang hausnya, sudah hilang ngantuknya, di masjid yang satu misalnya sudah selesai sholat berjamaah, di situ baru mulai, ya udah pergi ke situ. Tapi kalau misalnya waktu yang sudah habis misalnya, nggak memungkinkan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, ya udah dia boleh sholat sendirian misalnya. Tinggal 5 menit lagi, mau cari masjid lagi nggak mungkin, sudah, ya udah terpaksa sholat sendirian. Wa akli dzikarihin nyai, dan dengan sebab memakan sesuatu yang bisa menyebabkan bau mulut. Kalau dia pergi ke masjid misalnya, bisa terganggu jamaah lainnya dengan sebab bau mulutnya. Ilam tazul fi baitiha falyaqudik, udah kalau misalnya nggak bisa hilang-hilang juga bau mulutnya, udah sholat di rumah aja. Begitu juga mudafatul hadas, kebelet. Ini kalau Anda pergi masjid takutnya nanti buang air, nggak bisa nahan lagi, udah selesaiin dulu buang airnya. Ternyata selesai buang air, udah nggak ada lagi orang sholat berjamaah misalnya, udah paksa sholat sendirian misal. Tapi kalau misalnya masih ada waktu dan memungkinkan untuk sholat berjamaah, maka laksanakanlah sholat berjamaah setelah selesai daripada urusannya. Kemudian bagaimana seandainya, ini sering terjadi misal, karena kalau misalnya ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, kadang-kadang banyak anak-anak ini, atau di perjalanan bisa macam-macam lah, bisa terganggu, bisa nggak khusyuk misalnya kalau pergi ke berjamaah. Kalau misalnya di rumah sholat sendirian, anak bisa khusyuk. Yang mana lebih afdal? Afdal tetap yang berjamaah ke masjid, sekalipun misalnya dalam masalah khusyuk. Nah, makanya di sini maka hendaklah diusahakan tetap ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya terpaksa juga sholat di rumah, ajaklah anggota keluarga, sekalipun hanya seorang saja untuk sholat bersama Anda. Jadi tetap berjamaah sekalipun di rumah. Agar apa? Agar terlepas dari tanggung jawab. Nah, karena tadi hukumnya fardu kifayah dan mendapat pahala pula. Terlepas daripada dosa meninggalkan fardu kifayah, dan juga bisa mendapat pahala 27 derajat atau 25 derajat. Nah itu cukup walaupun cuman ada imam dan makmum.
walaupun misalnya dengan istrinya aja atau dengan anaknya. Malah kata beliau di sini semakin banyak makmum, semakin banyak juga pahalanya. Nah kemudian selebihnya sholat di belakang imam yang dikenal baik dan lurus perjalanannya akan menambah kemurnian sholat dan menggandakan pahalanya. Nah, jadi diperhatikan juga imamnya, siapa yang jadi imamnya. Nah, diusahakan imamnya yang dikenal baik dan lurus perjalanannya, atau dengan artian lebih menjurus kepada sifat takwa. Min ahli khair wassalah. Jadi memang dia dikenal orang baik, nggak ada masalah misalnya. Biasanya kalau guru-guru kita mengartikan ahli khair wassalah ini orang yang alim dan amil, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Jadi nggak bisa dikatakan seorang itu khair, baik, lurus perjalanannya kecuali dia alim terlebih dahulu dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya aja dalam masalah sholat berjamaah, dia ngerti. Sholat berjamaah dia ngerti. Oh caranya begini, sunnah-sunnahnya begini, dia tahu. Jadi paling tidak dari artian di sini min alil khair wassalah, seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dia tahu yang paling afdal jadi imam siapa, urutannya bagaimana, terus sunnah-sunnah sholat berjamaah bagaimana. Nah, dia mengerti, dia tahu, dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Nah, jadi nggak semua orang dikatakan sekalipun dia misalnya oh kelihatannya baik, tapi dia nggak ngerti masalah sholat berjamaah, ya udah asal ikut-ikutan, tapi nggak ngerti ilmunya. Entah itu bacaan, tajwidnya misalnya bagaimana, hukum berimam-imaman misalnya. Nah, jadi bisa diartikan alim dan amil. Jadi orangnya alim, mengerti, belajar, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan ini bisa menjadi keuntungan berlipat-lipat pahalanya dengan sebab kita menjadi makmum di belakang imam yang seperti itu. Jadi imamnya yang alim dan amil. Maka diusahakan kita mencari dan berusaha untuk mendapatkan imam yang seperti itu. Jadi kadang kita kan mikir seperti ini, cari imam yang hafal Quran. Nah, belum tentu hafal Quran, belum tentu min ahli khair wassalah. Makanya di sini patokannya min ahli khair wassalah atau alim dan amil. Misal secara garis besar, oh ini pernah belajar kitab ini, dan dia paham. Dan dia mengamalkan daripada apa yang dia pelajari. Nah, misalnya ada di ini masjid, imamnya kita tahu ini orang yang alim dan amil, yang satu kurang di bawah daripada itu. Maka yang lebih afdal kita menuju kepada yang berjamaah dengan imam yang alim dan amil tadi, atau min ahli khair wassalah. Bahkan seandainya boleh kita mengulang sholat kita, misal kita sholat zuhur misal di masjid, imamnya ternyatanya orang biasa-biasa aja lah, bukan seorang yang alim, tapi
standarnya bisalah dia melaksanakan sholat sebagai imam sesuai dengan standarnya. Bacaannya sudah pas, aturannya pas saja, sudah sesuai daripada fikihnya, sesuai syariatnya. Kemudian datang misalnya seorang ulama yang dikenal memang orang alim, amil, apalagi misalnya wali orangnya, melaksanakan lagi sholat zuhur, ikut lagi di situ nggak apa-apa. Bahkan kita dianjurkan sholat lagi, tapi sekali aja. Kalau misalnya datang lagi udah cukup. Jadi ada itu boleh mengulang sholat sekali lagi dengan, tapi syaratnya berjamaah. Nah, dalam artian di sini Anda memilih untuk sholat di belakang imam yang sudah terkenal bersifat takwa. Yang umum kita pahami takwa menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini hukumnya wajib, ini rukun, maka dia melaksanakannya. Ini hukumnya sunnah, dia usahakan untuk dia kerjakan. Yang hukumnya haram dia tinggalkan, yang hukumnya makruh juga dia usahakan dia tinggalkan. Nah, itu dalam artian takwa. Jadi takwa tidak sekedar diulang-ulang dengan artian menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, intinya dalam prakteknya seperti apa? Dalam kapasitasnya misalnya sebagai khotib atau sebagai imam, apakah dia sudah melaksanakan perintah Allah? Rukunnya bagaimana? Wajib-wajibnya misalnya sebagai khotib bagaimana? Kemudian sunnah-sunnahnya juga, karena sunnah itu termasuk perintah Allah. Nah, kadang yang tertinggal itu biasanya sunnah, sedangkan sunnah itu termasuk perintah Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah Nabi. Nabi kan sunnah dapat daripada Nabi. Nah, itu artian takwa. Jadi kita, oh ini imamnya kita tahu, oh ini udah sesuai dia melaksanakan perintah Allah, rukun-rukunnya dia laksanakan, yang wajib-wajibnya dia laksanakan, sunnah-sunnahnya juga dia usahakan dia kerjakan. Nah, tapi secara garis besar, sekalipun imamnya fasik, tetap sholat berjamaahnya kita sah. Nah, jadi bukan artinya nggak sah sholat kita, selama dia melaksanakan sesuai dengan aturannya. Sekalipun imamnya fasik, tetap sholat kita sah. Tapi kalau misalnya ada pilihan, kita usahakan yang soleh tadi, yang alim, amil, orangnya takwa, itu yang lebih kita usahakan. Kemudian dalam melakukan perjalanan menuju masjid itu mendapatkan pahala yang besar. Walaupun dengan berkendaraan itu juga ada ganjarannya, bukan sekedar berjalan kaki aja di sini. Jadi termasuk juga dengan kendaraan. Jadi setiap langkahnya itu mendapat pahala dan dihapuskan dosanya dan ditinggikan derajatnya setiap langkahnya. Nah, itulah daripada yang dijelaskan daripada Al-Halabi Abdul Haddad tentang sholat berjamaah, uzur yang bagaimana, dan imam-imam yang bagaimana yang hendak kita usahakan untuk menjadi makmum di belakangnya. Nah, inilah mudah-mudahan yang bisa kita jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita amalkan menjadi bekal kita kelak menuju akhir umur kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan disampaikan mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا
إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا